Selamat berjumpa kembali Sobat Soteria. Pada hari ini kita bersama-sama akan membahas tentang akibat dari luka batin. Mungkin kita pernah terluka ya. Nah, kita bisa merasakan pada saat kita mengalami luka ya. Kalau misalnya kita tergores ya, luka walaupun hanya tergores itu akan menimbulkan rasa sakit, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita mengalami luka yang dalam ya, pasti sakitnya itu ya lebih sakit lagi dan kemungkinan perlu waktu untuk bisa mengalami pemulihan ya. Walaupun sakitnya itu pasti akan terasa lebih lama ya. Luka yang dalam dengan luka yang hanya tergores ya menimbulkan rasa sakit, tapi biasanya yang luka yang lebih dalam itu akan lebih lama juga untuk proses pemulihannya. Nah, demikian juga dengan luka batin ya. Dapat mengakibatkan rasa sakit ya dan kepahitan dalam diri seseorang yang terus-menerus akan mengganggu di dalam sepanjang kehidupannya ya. Luka batin itu memang berdampak negatif. Bisa berakibat yang buruk ya terhadap diri sendiri, terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan ya. Jadi akibatnya itu wah sangat luar biasa ya. Jadi bukan hanya terhadap diri sendiri, tapi terhadap sesama, hubungan dengan sesama dan juga terhadap yang lebih parah lagi adalah itu mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan. Nah, saat ini kita bersama-sama akan membahas tentang akibat luka batin terhadap diri sendiri. Nah, biasanya terhadap diri sendiri itu adalah apa? Orang yang memiliki luka batin biasanya dia memiliki harga diri yang sangat rendah, ya. Kenapa? Karena orang yang mengalami eh, luka batin biasanya dia itu memiliki gambaran yang jelek, ya, yang tidak baik tentang dirinya. Dia merasa dirinya itu kotor, merasa dirinya tidak berguna, ya, merasa dirinya tidak mampu berbuat apa-apa dan seringkali dia merasa, wah, orang lain lebih hebat, ya. Orang lain lebih pintar, ya. Nah, sedangkan dirinya itu dia menganggap dirinya bodoh, jelek, ya, tidak pandai bergaul dan merasa dirinya saya mah bukan orang penting. Nah, akhirnya apa? Orang yang mengalami luka batin, dia itu akan menutup dirinya dan kemudian dia akan berusaha mati-matian untuk memperlihatkan kemampuannya, kebolehannya, ya, kesempurnaannya. Ya. Contohnya adalah kalau kita lihat ya di dalam lingkup pekerjaan ya, kalau Bapak Ibu mungkin pernah memperhatikan ada orang yang gila pekerjaan, ya, atau workaholic ya, alcoholic ya, workaholic ya, atau pecandu pekerjaan. Kadang-kadang orang ini bisa bekerja sampai larut malam. Bahkan dia itu akan merasa bersalah kalau tidak sedang bekerja. Jadi ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Kenapa? Karena sebetulnya ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Dia merasa eh, dengan bekerja dia bisa mendapatkan kelegaan ya dan dia berharap itu bisa memuaskan orang lain ya dan kemudian dengan dia bekerja dia itu bisa menarik perhatian atau kasih dari orang lain. Nah, yang berikut adalah biasanya akibat daripada luka batin terhadap diri sendiri adalah orang itu eh, merasa tidak memiliki jaminan dalam hidupnya atau merasa tidak aman ya sehingga hidupnya itu diliputi dengan kegelisahan ya dengan perasaan gelisah ya tertekan mudah tersinggung dan mudah marah terhadap orang lain. Nah itu jadi jiwanya itu tidak tenang, jiwanya itu mengalami kegelisahan kecemasan. Nah, orang yang merasa tidak pasti dalam keinginannya akan rasa aman, ya,
terjamin, terlindung. Nah, orang ini bisa merasa seolah-olah ya dalam hidupnya itu ya, di depannya itu ada bencana besar yang hampir selalu akan datang di dalam kehidupannya. Nah, sehingga itulah kenapa hidupnya itu akan selalu dipenuhi atau diliputi dengan ketakutan, cemas ya. Itu karena apa? Dasarnya dia merasa tidak aman dalam kehidupannya, merasa tidak terjamin dalam hidupnya. Itu karena apa? Ya, waktu kecil yang kita udah jelaskan pada waktu yang sebelumnya, dia mengalami trauma atau luka batin dalam kehidupannya, di mana mungkin orang tuanya kurang memperhatikan dan kadang-kadang seringkali mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang dirinya. Kemudian yang akibat yang berikut itu adalah terhadap diri sendiri. Orang yang mengalami luka batin atau trauma pada masa lalu itu pikirannya terganggu, ya. Eh, jadi dia itu mudah menjadi orang yang cepat panik begitu, kalut, ya, mudah lupa, ya, dan kadang-kadang sulit untuk mengambil keputusan, ya, kehilangan aspirasi dan motivasi, sulit untuk berkonsentrasi. Nah, itu sulit untuk berkonsentrasi ya. Apa? Karena pikirannya itu apa? Berpikir yang jelek ya. Pikirannya itu dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif ya terhadap diri sendiri, ya, orang lain dan juga lingkungannya. Semua itu dia memandang setiap hal itu dari sudut yang negatifnya ya, padahal pasti ada sesuatu yang positif, yang baiknya, tapi dia tidak mampu untuk melihat semua itu ya. Jadi dia berpikir semuanya itu dari sudut yang tidak baik. Nah, kemudian dia juga sering apa? Memiliki prasangka yang tidak baik atau buruk terhadap orang lain dan yang sekitarnya itu. Ya, karena pikirannya dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang tidak baik. Ya. Kemudian kalau kita melihat nih ya, eh, perasaannya itu terganggu, ya kan? eh, nggak merasa aman dalam kehidupannya, pikirannya juga terganggu karena percaya dengan apa yang pernah dikatakan oleh orang yang tidak baik terhadap dirinya, dan juga mungkin melalui perlakuan kejam secara fisik juga, dianggap tidak berarti kamu itu, begitu ya. Nah, pikirannya terganggu. Tentu saja kesehatannya pun akan terganggu ya. Jadi secara fisik dia akan terganggu ya. Kalau kita lihat eh, sebetulnya kayak misalnya kita pergi ke rumah sakit ya, biasanya sebetulnya ya kebanyakan tuh ya ranjang di rumah sakit itu dipenuhi oleh orang yang terganggu kesehatan fisiknya. Tapi itu sebetulnya karena apa? Mengalami batin yang terluka ya. Karena apa ya? Kalau misalnya pikirannya tidak baik dan sebagainya kan tentunya akan mempengaruhi secara fisik. Sebetulnya sakit penyakit itu dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan yang tidak baik ya tentang dirinya, tentang orang lain, tentang dunia di sekelilingnya dan juga terhadap Tuhannya. Begitu ya. Nah, sehingga akhirnya mengalami stres, depresi, akhirnya tidak punya semangat, tidak punya keinginan apa-apa, dan akhirnya ya tentu fisiknya juga terganggu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa sebetulnya gangguan psikologis itu membuat orang mengalami sakit secara fisik. Seperti misalnya ada orang yang tiba-tiba mengalami serangan jantung ya, atau misalnya darah tinggi ya, kemudian kadang-kadang gatal-gatal kulitnya, eksim ya, kemudian kadang-kadang bisulan ya, alergi ya, atau darah rendah ya, dan banyak macam penyakit fisik yang lainnya ya. Itu memang ada penyakit fisik yang memang murni ya, karena memang sakit. Tapi coba perhatikan, kadang-kadang itu kebanyakan karena apa? Pikirannya itu banyak pikiran yang jelek dalam dirinya, sehingga mengganggu perasaannya dia ya. Jadi Bapak Ibu, itulah orang yang mengalami luka batin atau trauma masa lalu. Itu pasti akan mengganggu dalam kehidupannya secara pribadi. Karena itu perlu belajar untuk bisa mengenali luka batin, perlu belajar mengenali akibatnya, sehingga dia itu mampu untuk bisa
menyelesaikan akibat daripada luka batin yang dialaminya.